Abu Dzar Jundub ibnu Junadah. Ini luar biasa beliau ini. Beliau ini tinggal di sebuah kampung namanya Kampung Bani Ghifar. Dekat dari kota Madinah, perlintasan antara Mekah menuju negeri Syam. Jadi kalau orang-orang Mekah ingin berangkat ke negeri Syam, maka mereka pasti melewati daerah yang berada di sekitar Bani Ghifar. Dan Bani Ghifar ini profesinya apa? Profesinya sebagai bajing loncat kalau kita, perampok. Nah, jadi sekedarnya profesi mereka itu penghasilan mereka. Dan Abu Dzar Al-Ghifari ini atau Jundub ibnu Junadah ini itu salah satu tokoh mereka. Artinya bosnya. Jadi ketua mafianya ya. Presiden mafianya. Jadi suatu ketika dia mendengar bahwa di Mekah itu ada berita baru. Selama itu mereka hidup, Jundub ibnu Junadah ini belum pernah mendengarkan ada sesuatu yang seperti yang berita yang baru saja beredar, bahwa di Mekah itu sekarang ada seorang yang mengaku dia mendapatkan wahyu dari langit. Maka dia penasaran. Dia suruhlah adiknya namanya Unais atau Anis ibnu Junadah untuk datang ke Mekah. Kamu pergilah ke Mekah, coba cari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sana. Dan kamu harus ngerti cara mencari tahunya. Jadi jangan sembarangan tanya. Karena masalah ini masih masih simpang siur, masih banyak yang ditutup-tutupi, maka kamu harus pandai-pandai mencari informasinya. Pergilah adiknya ke Mekah. Sampai di Mekah, adiknya bertanya kepada orang-orang yang menurut dia layak untuk dia tanya, dan kemudian dia dapatkan informasi bahwa di Mekah ada orang yang mengaku sebagai nabi, tapi di sisi lain orang-orang Quraisy mengatakan dia itu adalah pembohong. Karena orang Quraisy kan ketika itu belum menerima dakwah beliau. Maka pulanglah Unais atau Anis ini kepada abangnya, kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dia sampaikan apa yang dia dapatkan, bahwa di Mekah ada yang mengatakan diri dia sebagai nabi, dia menyuruh kepada kebaikan, dia menyuruh untuk tidak menyembah berhala lagi, untuk menyembah Tuhan pencipta alam, dia menyuruh kepada sesuatu yang sifatnya menjalin hubungan silaturahmi, hal-hal yang positif yang dia suruhkan. Tapi orang-orang Quraisy mengatakan dia itu penyihir, dia itu begini, dia itu begini. Dia tidak dapat dari sumber yang utama, dia tidak dapat dari sumbernya Rasulullah SAW. Jadi ini pesannya, kalau kita mencari informasi harus dapatnya info yang valid, yang dari sumber yang pertama. Maka ketika berita ini sampai kepada Abu Dzar ini sebagai seorang pimpinan atau yang sudah terbiasa memimpin gengnya dia, tentu dia jeli orangnya. Karena kalau untuk seorang pemimpin itu, walaupun di dalam komplotan para preman, tetap harus ada orang yang paling cerdas di antara mereka. Jadi yang paling cerdas juga. Jadi kita jangan hanya minta kecerdasan preman-preman, bosnya itu adalah orang paling cerdas di antara mereka. Walaupun mungkin badannya paling kecil. Ya, kadang-kadang sering kita juga melihat begitu, badannya paling kecil tapi yang diaturnya itu buat orang-orang yang badannya besar-besar. Jadi karena dia sudah terbiasa memimpin, punya kecerdasan, punya firasat, ini beritanya nggak cocok untuk saya, nggak memuaskan katanya. Akhirnya dia ambil bekalnya, dia langsung pergi ke Mekah. Kemudian di situ dia mengintai, dia lihat apa yang terjadi di Mekah. Situasi ketika itu dilihat normal, biasa saja. Nah, tidak ada perubahan berarti, karena memang ketika itu dakwah Rasulullah SAW masih dakwah personal. Masih dibisikin satu, saya ini dapat wahyu begini, disampaikan kepada Abu Bakar beriman. Disampaikan kepada Siti Khadijah beriman. Disampaikan kepada Sayyidina Ali, Zaid bin Harisah, artinya orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah, itu yang pertama disampaikan oleh Rasulullah, dan mereka beriman. Dan ternyata Abu Dzar Al-Ghifari ini disebutkan menjadi orang yang nomor 6. Coba bayangkan, Mekah jaraknya dengan Bani Ghifar itu seberapa jauh, tapi dia bisa menjadi orang yang nomor 6, menjadi orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Kalau hidayah itu, walaupun bagaimana, kalau Allah ingin berikan kepada seseorang yang hidayah, datang hidayah itu. Akhirnya dia datang ke Mekah, dia lihat-lihat situasi sampai malam, dan ternyata situasi biasa-biasa aja. Akhirnya pada malam hari dia bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu masih remaja, belum nikah lagi dia.
karena dia nikahnya di Madinah dengan Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Jadi dia tanya kepada Ali, wahai Kisana, kalau bahasa dulunya kan belum ada Islam. Kata Ali bertanya kepada dia, kamu datang sini untuk apa? Habis itu dia mengatakan kepada Sayyidina Ali, kamu harus jaga rahasia. Kalau kamu tidak menceritakannya kepada yang lain, aku sampaikan. Maka kemudian kata Sayyidina Ali, oke, saya jaga. Maka dia sampaikanlah kepada Sayyidina Ali bahwa dia datang ke Mekah dalam rangka mencari kebenaran informasi yang dia dapatkan bahwa ada seorang manusia di Mekah saat ini yang mengatakan dia mendapatkan wahyu dari langit. Maka Sayyidina Ali, yang kebetulan Sayyidina Ali adalah sudah beriman dan juga tinggal di rumah Rasulullah SAW. Kan ketika Sayyidina Rasulullah masih remaja atau masih anak-anak, ketika kakeknya meninggal saat Rasulullah usia 8 tahun, Rasulullah SAW itu diasuh oleh pamannya Abu Talib, tinggal di rumah Abu Talib. Maka dalam rangka membalas jasa Abu Talib, yang Abu Talib ini walaupun dia adalah seorang pemimpin, tapi dia itu adalah seorang pemimpin yang miskin, sederhana, tapi kata-kata dia betul-betul disegani oleh orang-orang Quraisy. Jadi ternyata untuk mendapatkan wibawa itu tidak mesti ada kekayaan, tidak mesti punya kekayaan yang berlimpah kemudian baru dihargai oleh orang. Kalau orang menghargainya karena dia kaya, ketika kekayaannya itu hilang, maka orang tidak akan menghargai dia lagi. Tapi karena Abu Talib ini memang wibawanya itu lahir dari dalam diri dia, walaupun dia miskin, dia tetap sangat dihargai oleh orang-orang Quraisy. Makanya selama Abu Talib masih hidup, itu orang gak berani untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Jasa dia itu sangat besar terhadap Rasulullah SAW. Jadi untuk membalas jasa Abu Talib pada masa Rasulullah SAW masih remaja dan anak-anak, maka ketika Rasulullah SAW sudah menikah, Rasulullah membalasnya dengan mengasuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka dibawalah Ali yang ketika itu masih kecil tinggal di rumah Rasulullah SAW. Maka ketika Ali pada malam itu, yang saat dia bertemu dengan Abu Dzar, dia hendak pulang ke rumah, Ali tahu nih bahwa orang-orang Quraisy kalau tahu ada orang yang mencari informasi tentang Muhammad SAW, mereka pasti akan menyakitinya. Maka Sayyidina Ali membuat kesepakatan dengan Abu Dzar ketika itu, aku akan jalan duluan. Nanti kalau seandainya ada gelagat orang-orang yang mencurigai, maka nanti aku kasih kode, nanti kamu berjalan di belakang seperti seorang pengemis saja. Jadi kamu pura-pura jadi pengemis, aku jalan duluan. Jadi jangan sampai ada orang yang merasa bahwa engkau itu mengikutiku. Maka mereka terapkanlah apa yang mereka sepakati, sehingga masuklah mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, Abu Dzar yang adalah seorang bajing loncat, seorang preman besar, langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, saya dengar kamu mengaku sebagai seorang yang mendapatkan wahyu. Apa yang disampaikan kepadamu? Coba lantunkan, senandungkan kepada saya, kata dia kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ini bukan syair, kata dia, tapi ini adalah Al-Quran. Nah, kalau begitu, kata Abu Dzar, bacakan kepadaku. Maka dibacakanlah oleh Rasulullah SAW beberapa ayat daripada Al-Quran, dan baru saja dia mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, dia langsung menyatakan masuk Islam saat itu juga. Ini orang kalau ada keinginan dalam hati dia, ada dorongan hati, maka sebentar saja bagi dia, dan gak butuh banyak dalil untuk beriman. Untuk taat kepada Allah gak butuh banyak dalil. Abu Dzar baru saja mendengarkan beberapa ayat dari Allah, langsung dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka setelah itu Rasulullah SAW berpesan pada beliau, setelah diajarkan beberapa hal, kamu pulanglah ke Bani Ghifar, ajarkan ini kepada kaummu, serulah kaummu kepada Islam. Namun Abu Dzar, ya dasar seorang preman yang berani, dia kalau berdarah-darah itu udah biasa dia. Ya, karena dia memang aktivitas dia itu, profesi dia itu. Jadi kalau kemarin Pak Haji
Pak Ketua RW dulu nanya, bagaimana kalau seseorang itu profesi dia memang harus membunuh. Dulu Abu Dzar adalah seorang yang seperti itu. Profesi dia adalah mencuri punya orang, mencuri harta orang. Tapi itu dia tinggalkan. Jadi karena dia sudah dunia dia seperti itu, dunia fisik, maka dia mengatakan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, sesuatu yang indah begini nggak mungkin akan kita simpan begitu saja ya Rasulullah. Saya akan menyuarakannya di depan Ka'bah. Yang selama ini diwanti-wanti oleh Sayyidina Ali, malah itu yang justru dia lakukan dan dia sampaikan di depan Rasulullah SAW. Rasulullah nggak bisa mencegah dia. Akhirnya dia pergi ke depan Ka'bah, dia lantangkan, wahai orang-orang Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, katanya. Ketika baru saja dia menyampaikan kata-katanya ini, datanglah orang-orang Quraisy secara bertubi-tubi dan menghantam Abu Dzar Al-Ghifari sampai dia tersungkur tidak sadarkan diri. Sehingga datanglah Sayyidina Abbas yang ketika itu belum lagi Islam. Abbas belum Islam ketika itu. Tapi mereka punya hati, mereka punya akhlak, dan memang dasar daripada karakter diri daripada Sayyidina Abbas ini adalah orang baik. Dia sebenarnya adalah orang yang dari dulu sudah beriman, ingin beriman, akan tetapi kalah sama dorongan kaumnya. Tapi dia sendiri sudah beriman dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Abbas menyelamatkan Abu Dzar Al-Ghifari dengan mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai Quraisy, tidak tahukah kalian ini adalah orang dari Bani Ghifar? Daerah pelintasan kalian yang tanpa kalian ganggu saja, itu mereka sudah terbiasa mengganggu kalian. Coba kalau seandainya dia mengompori kaumnya, maka nggak akan ada lagi kesempatan bagi kalian untuk bisa melewati Bani Ghifar. Karena orang Quraisy itu kan aktivitas dia dagang. Di Mekah itu kan nggak ada tempat untuk menanam. Kalau di Madinah masih bisa. Jadi mereka itu betul-betul tergantung pada perdagangan. Dan kalau seandainya jalur perdagangan terganggu, ya bisa keok juga itu orang-orang Quraisy, nggak bisa makan mereka nanti. Akhirnya ditinggalkan oleh orang Quraisy Abu Dzar yang dalam kondisi setengah sadar dan berdarah-darah. Kemudian besok harinya ternyata itu dia ulang lagi. Jadi orang kalau sudah menganggap sesuatu sebagai kebenaran, sudah yakin dia, maka keyakinan dalam hati itu akan membuat dia bisa berkorban apa saja. Maka besoknya dia ulang lagi sampai dia kembali tidak sadarkan diri. Dan setelah itu pada hari berikutnya Rasulullah SAW menegaskan kepada Abu Dzar, pulanglah kamu ke kaummu, dakwahkan kepada mereka, itu lebih baik bagi kamu sampai kamu mendengar ketika kami sudah naik, arti ketika kami sudah tinggi, sudah menang, maka datanglah kamu bertemu dengan kami, kata Rasulullah SAW. Jadi dari awal Islam itu didakwahkan, baru ada 6 orang atau sekitar, ya dalam hitungan jari saja itu disampaikan oleh Rasulullah. Itu Rasulullah sudah menyampaikan kepada Abu Dzar bahwa nanti kita akan menang. Artinya masa depan Islam itu sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa dia akan menang. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun." Yang telah mengirimkan Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan risalah ad-dinil haq, agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kullihi, agar dia menjadikan agamanya ini sebagai pemenang atas semua agama. Jadi dari awal sudah disampaikan bahwa nanti kami akan menang, tapi kamu sabar saja. Akhirnya pulanglah Abu Dzar, sampai di kampungnya apa yang dia lakukan? Seluruh kaumnya dia dakwahi kepada Allah SWT. Maka masuk Islamlah seluruh Bani Ghifar. Itu dia datang kepada Rasulullah SAW pada tahun pertama kenabian. Lebih kurang pada tahun 13 sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Selama itu dia dakwahi kaumnya. Akhirnya masuk Islamlah seluruh Bani Ghifar. Pada tahun ketiga Hijriah, artinya 15 tahun kemudian, itu dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia membawa Bani Ghifar seluruhnya sudah masuk Islam. Kemudian di samping Bani Ghifar, dia juga telah mendakwahi kaum yang lain yang namanya Bani Salim.
Bani Salim pun masuk Islam di tangan Abu Dzar Al-Ghifari. Coba bayangkan, seorang ketua preman, ketika dia jadi preman jadi ketua, ketika dia sudah Islam jadi ketua juga, dia dakwahi orang-orang yang ada di sekitar dia, semuanya jadi masuk Islam kepada di bawah asuhan atau di bawah dakwah daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Sehingga ketika mereka datang pada tahun ketiga Hijriah, Rasulullah mengatakan, Ghifar, ghafarallahu laha. Ghifar, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Salim, salamahallah. Bani Salim, Allah menyelamatkan mereka, kata baginda Rasulullah SAW. Dan itu adalah buah daripada perjuangan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi dia bukan seorang sahabat yang biasa. Dan yang uniknya di dalam kisah Abu Dzar ini, dengan modal keislaman atau modal ilmu yang sedikit tentang Al-Quran, tapi kok bisa dia, kok bisa teguh, kok bisa berjuang, kok bisa mendakwahi, dan orang kok mau semua gitu. Itu mungkin berangkat daripada ketulusan hati. Dan juga mungkin di sisi lain, ya karena mereka sudah melihat apa yang mereka jalani selama ini memang tidak fitrah sama sekali. Sehingga ketika ada ajakan fitrah, walaupun sedikit baru, belum tuntas mereka terima Islam secara umum, tapi mereka sudah bisa menerima. Karena yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu adalah fitrah yang sesuai dengan kehidupan kita sebagai manusia. Maka Abu Dzar bertemu lagi dengan Rasulullah pada tahun ketiga Hijriah. Tepatnya setelah Rasulullah SAW menang dalam perang Badar dan kalah dalam perang Uhud. Dan datanglah dia tahun ketiga Hijriah setelah perang Uhud dan berkumpul dengan Rasulullah. Dan dengan kehadiran dua kabilah yang besar ini, maka semakin kokohlah pasukan kaum muslimin yang ada di Madinah ketika itu. Dan begitu juga disusul oleh beberapa kabilah-kabilah yang lain. Ada yang datang satu kabilah, ada yang datang secara personal, ada yang datang satu keluarga, ada yang berteman datang kepada Rasulullah untuk menyatakan diri untuk berhijrah ke jalan Allah SWT. Makanya yang awalnya jumlah muhajirin yang datang ke Madinah hanya sekitar 150-an orang, tapi di dalam perang Fathu Makkah itu jumlah kaum muslimin yang datang untuk menyelamatkan kota Mekah atau untuk mengeluarkan kota Mekah daripada kesyirikan jumlahnya sampai 10.000 pasukan. Jadi karena ada yang hijrah-hijrah ini, dan diantaranya adalah kabilah Bani Ghifar dan Bani Salim yang dibawa oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah seorang sahabat yang bagi dia dunia ini adalah sampah. Makanya tadi dari awal dia berani untuk mengorbankan diri dia mati pun gara-gara itu bagi dia nggak masalah. Dan itu tuh tertanam dalam benak dia, di dalam hati kecil dia, dan nggak bisa dia tolak. Memang begitu karakter dia. Dunia ini bagi dia adalah sampah, dan dia paling tidak suka dengan kekayaan. Kalau kita paling suka dengan kekayaan, walaupun kita miskin, kita nggak punya apa-apa, tapi hati kita ingin kaya. Cita-cita jadi orang kaya. Kalau dia diberikan kekayaan, dia ambil secukupnya, kemudian diserahkan kepada yang lain. Dan itu karakter dia memang. Maka ketika dia berjalan dengan pembantunya atau dengan budaknya, pakaiannya antara dia dengan pembantunya sama. Susah kalau kita terapkan. Ketika makan, makanan yang dia makan dengan pembantunya juga sama. Pernah ada kejadian, dia saking hati dia itu sangat lembut. Dari seorang preman besar yang kejam, yang bengis, yang seenaknya mengambil harta orang, menjadi seorang yang, coba bayangkan, ketika dia melakukan kesalahan terhadap Bilal bin Rabah. Jadi ada perseteruan antara dia dengan Sayyidina Bilal bin Rabah, sehingga keluarlah kata-kata yang selama ini mungkin dia sudah menahan karena dikekang terus oleh Islam, dididik terus oleh Islam, tapi ketika emosi keluar juga. Keluarlah kata-kata yang menyakitkan bagi Sayyidina Bilal. Apa kata dia kepada Bilal? Ya Ibn Sauda. Dia sambil marah dia katakan, wahai anak hitam, anak perempuan hitam. Oh, Bilal tersinggung. Memang dia hitam memang. Ibunya juga hitam. Tapi kalau dengan intonasi hardikan ya pasti tersinggung. Sama kalau kita dikatakan oleh seseorang, wahai muslim, ya kita juga tersinggung. Sebagaimana kalau seandainya ada orang kafir dikatakan, wahai kafir, tersinggung juga. Maka tersinggunglah Sayyidina Bilal bin Rabah. Sambil menangis dan bersedih dia datang kepada Rasulullah. Jadi sahabat itu di depan Rasulullah itu ibarat anak-anak kecil yang bermanja-manja dengan bapak yang penyayang. Jadi mereka itu di depan Rasulullah itu ibaratnya anak-anak. Jadi kalau ada masalah mereka ngadu kepada Rasulullah.
Ada apa saja mereka ngadunya kepada Rasulullah. Masalah keuangan ngadu kepada Rasulullah, masalah sengketa ngadu kepada Rasulullah, masalah keluarga ngadu kepada Rasulullah. Apa saja masalah mereka datang kepada Rasulullah dan mereka dapat solusinya. Dan begitulah yang mereka jalankan di dalam kehidupan mereka bersama Rasulullah. Datanglah Bilal kepada Rasulullah sambil menangis. Ya bayangkan orang yang sudah tua datang menangis mengadu gitu. Ya Rasulullah, itu yang dikatakan oleh Abu Dzar, ya Rasulullah. Dia katakan begini-begini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apa yang kamu katakan kepada dia? Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu ini seorang yang di dalam dirimu masih terdapat sifat-sifat jahiliyah. Itu adalah amrul jahiliyah. Itu adalah perkara jahiliyah. Engkau masih simpan itu. Akhirnya setelah itu dia menangis. Kemudian dia sujud di tanah, dia letakkan pipi dia di atas tanah, pipi kanan dia letakkan di tanah, kemudian dia suruh Bilal injak pipiku ini katanya. Padahal dulu preman besar, ya nggak ada apa-apa dengan preman blossom lah, preman blossom nggak, belum, nggak lawan nama dia. Kemudian ketika Bilal melihat dia sudah begitu, coba bayangkan preman besar begitu, jadi hatinya kok bisa lembut begitu. Kemudian Bilal menarik Abu Dzar ini, kemudian dia rangkul, dia peluk. Sudah bermaaf-maafan lah mereka. Selesai masalah. Jadi kalau masalah itu diselesaikan, ya selesai. Tapi kalau nggak diselesaikan, nggak akan selesai. Jadi ini bagian daripada kisah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian suatu ketika karena beliau itu memang hidupnya zuhud. Jadi kalau ilmu tasawuf itu kebanyakan mengambil daripada inspirasi Abu Dzar di antaranya. Jadi suatu ketika di dalam perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW sudah berangkat dengan para sahabat. Itu perang Tabuk itu adalah perang yang ketika itu Rasulullah mengajak para sahabat untuk berderma. Sayyidina Utsman menyumbangkan 1000 kendaraan antara kuda dan unta. Kemudian dia tambah lagi dengan uang sekian ribu dinar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya, Sayyidina Umar separuh, kemudian Abdurrahman bin Auf juga menyerahkan separuh hartanya kepada Rasulullah SAW. Dan Abu Dzar juga termasuk yang berjihad fisabilillah pada tahun itu. Tapi Abu Dzar ini ketika kaum muslimin sudah berangkat kok nggak kelihatan gitu. Orang-orang mengatakan, ya Rasul, Abu Dzar mana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau seandainya di dalam dirinya ada kebaikan, Allah akan kirimkan dia. Kepada yang lain, ketika ditanya, Rasulullah juga mengatakan hal yang sama. Tapi Rasul berharap Abu Dzar jangan tinggal, Abu Dzar jangan tinggal. Rasulullah itu berharap dalam hatinya Abu Dzar jangan tinggal. Dia berharap Abu Dzar ikut bersama dia karena dia tahu ini adalah yang terbaik, ini adalah kebaikan. Berjihad itu adalah kebaikan kalau memang datang waktunya. Kalau waktu berjihad, maka orang yang tidak ikut berjihad berarti orang yang ditinggalkan daripada kebaikan. Maka Rasulullah ketika itu berharap Abu Dzar jangan tinggal. Masalahnya ketika itu Abu Dzar punya unta. Untanya itu ya namanya orang, mohon maaf, orang miskin kadang-kadang nggak keurus. Kalau punya mobil kadang-kadang olinya jarang ganti gitu. Kemudian jarang servis, ban bocor, bannya udah 2 tahun, udah tipis, ini nggak diganti-ganti gitu. Sekali tambal, besok tambal lagi, tambal terus gitu. Jadi ketika dalam kondisi butuh seperti itu, dia nggak bisa mengikuti yang lain. Maka unta dia bikin lambat. Akhirnya yang dia lakukan, diantarkan lagi untanya pulang, kemudian dia berjalan. Dia berjalan, orang sudah jauh semua, perjalanan sudah lama. Kemudian dia berjalan, dia gendong bekal dia, kemudian dia susul Rasulullah SAW. Dari kejauhan sebelum dia datang, para sahabat sudah melihat, itu ada yang datang ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Falyakun Abu Dzar. Semoga itu adalah Abu Dzar. Maka kemudian setelah dia semakin mendekat, kemudian ternyata benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, benar ya Rasulullah, itu adalah Abu Dzar. Maka kemudian para sahabat di depan Rasulullah SAW mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Rahimallahu Abu Dzarrin yamshi wahidan wa yamutu wahidan wa yub'atsu wahidan. Semoga Allah merahmati Abu Dzar, dia berjalan sendiri, kemudian dia mati sendiri, kemudian dia nanti juga akan dibangkitkan sendiri. Jadi dia sahabat yang mulia,
di antara yang pertama masuk Islam, tapi dalam kehidupan dia itu penuh dengan kesedihan. Tapi dia menikmati itu. Karena itu bawaan daripada karakter diri dia. Jadi hadis Rasulullah ini baru terwujud ketika dia akan meninggal. Ketika dia akan meninggal. Di mana Abu Dzar ini setelah Rasulullah wafat masuk ke khilafahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq itu hampir sama dengan kondisinya dengan Rasulullah SAW. Artinya kezuhudan ada, perjuangan ada di jalan Allah. Orang belum lagi sibuk memikirkan dunia, masih sibuk untuk menyebarkan Islam. Pada masa Sayyidina Umar, kehidupan juga lebih kurang sama. Ditambah lagi Sayyidina Umar ini, Sayyidina Umar bin Khattab, dia tegas terhadap para pembantunya. Jangankan terhadap para pembantunya, terhadap diri dia, terhadap anak dia. Anak dia kalau ketika dia melihat kok unta anaknya lebih besar daripada yang lain, digembalakan di tempat yang sama, yang lain kurus-kurus kok punya anak dia jadi besar, itu dihisap oleh dia. Kamu kenapa? Kok unta kamu besar? Kenapa dia bisa kenyang? Karena anak khalifah. Digituin sama dia kepada anaknya Abdullah bin Umar. Maka Abu Dzar melihat situasi begini ya tenang-tenang saja, sesuai dengan jiwa dia. Tapi ketika masuk masa kekhilafahan Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Utsman ini kan dari tadi kita bilang dia itu bukan orang kaya baru. Dia itu adalah orang super kaya dari dulu. Dia beli sumur, dia wakafkan kepada kaum muslimin. Di dalam perang Tabuk tadi dia sumbangkan sumbangan yang kata Rasulullah dengan sumbangannya itu ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak akan mudarat kepada Utsman apapun yang dilakukan setelah ini. Kenapa? Karena saking banyaknya yang disumbangkan di jalan Allah SWT. Jadi dia bukan orang kaya baru. Tapi Abu Dzar memang musuhnya kekayaan. Dan dia nggak siap untuk melihat kekayaan karena dia tahu dunia ini nggak ada apa-apanya. Dan dia pingin pikiran dia ini ditangkap dan diamalkan oleh semua orang. Ya, tapi kan nggak bisa juga. Akhirnya ketika masa Sayyidina Utsman, ketika itu dia masih berada di negeri Syam. Di negeri Syam ketika itu gubernurnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah punya istana, dia punya kebun, punya kuda, punya unta yang banyak. Ya karena hasil daripada ghanimah juga, daripada perniagaan mereka juga. Dan dia paling tidak suka. Maka karena dia tidak suka dan dia orangnya revolusioner, jadi memberontak gitu. Maka ketika Muawiyah bin Abi Sufyan berada di tengah orang-orang Syam, saat itu dia sampaikan dengan lantang, wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, innal ladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya Allah mengatakan bahwa orang-orang yang menimbun harta, menimbun emas dan perak dan tidak mereka sumbangkan di jalan Allah, maka berikan kepada mereka kabar yang buruk, yaitu dengan azab yang pedih. Pada hari itu di mana akan disetrika dengan emas dan perak yang mereka simpan itu, punggung mereka, badan mereka, semua mereka akan disiksa dengan emas itu dan perak yang mereka timbun itu. Tapi Muawiyah bin Abu Sufyan, semoga Allah meridhoinya, punya penafsiran sendiri. Menurut dia ini adalah ayat diturunkan berkaitan dengan ahli kitab. Karena memang sebelum ayat ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar war ruhban. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang rahib dan pendeta-pendeta itu la yakuluna amwalan nasi bil batil. Mereka itu memakan harta manusia secara batil. Ayat ini datang setelah ayat yang berbicara tentang ahli kitab. Maka Muawiyah mengatakan ini kaitannya dengan ahli kitab. Allah menceritakan bahwa kebanyakan rahib-rahib itu atau pendeta-pendeta itu memakan harta manusia secara batil. Abu Dzar mengatakan bukan, ini untuk ahli kitab dan juga untuk kita. Dan dia ngotot dengan itu. Akhirnya timbullah semacam ketidaknyamanan di tengah kehidupan sosial masyarakat Syam ketika itu. Maka Muawiyah pun mengirimkan surat kepada Sayyidina Utsman dan menyampaikan bahwa Abu Dzar bikin onar di negeri Syam. Sehingga dipanggillah dia oleh Sayyidina Utsman. Berangkat dia ke negeri Syam atas panggilan pada Sayyidina Utsman.
Jadi sampai di Madinah ketika berhadapan dengan Sayyidina Utsman, hal yang sama juga terjadi. Di dalam pemahaman kebanyakan umat Islam dan juga para sahabat, bahwa ketika seseorang itu sudah membayarkan zakat yang wajib atas hartanya, maka tidak ada kewajiban lagi atas dia dalam hartanya tersebut untuk yang lain-lainnya. Tapi bagi Abu Dzar tidak. Kalaupun dia sudah bayarkan harta zakat, misalkan 2,5%, walaupun misalkan harta zakat dia, kalau sekarang dia punya 100 miliar, 2,5 miliar sudah dia keluarkan sebagai zakat setiap tahun, bagi Abu Dzar dia masih tetap punya kewajiban untuk menyumbangkannya kepada yang lain, untuk memberikan makan kepada fakir miskin, untuk memberikan kafalah kepada anak yatim, apa saja pokoknya menurut dia kewajiban itu tidak hanya sebatas zakat yang 25% itu saja, yang 2,5% itu saja. Dan ini bertentangan dengan pendapat kebanyakan para sahabat dan juga termasuk bertentangan dengan pendapat Sayyidina Utsman. Sehingga dalam musyawarah dia tidak dilibatkan karena dia sudah punya kesimpulan sendiri. Maka karena situasinya begitu, akhirnya dia minta izin pada Sayyidina Utsman karena dia merasa asing gitu. Padahal di tengah orang-orang soleh, orang kalau cinta akhirat itu dia merasa asing di dunia. Yang sudah cinta dunia merasa asing dengan akhirat. Maka kalau disebut tentang kematian dia takut. Maka Sayyidina Abu Dzar kemudian minta izin kepada Sayyidina Utsman untuk meninggalkan kota Madinah. Padahal Utsman mengatakan kepada dia, kamu tinggal saja di sini. Kamu gak usah mikir, nanti akan ada gaji dari Baitul Mal. Apa kata dia kepada Sayyidina Utsman? Aku tidak membutuhkan dunia kalian, kata dia. Kemudian dia diizinkan oleh Sayyidina Utsman untuk mengasingkan diri di daerah namanya Robzah. Robzah ini sekitar 150 kilo dari Madinah. Dia berangkat dengan anak dan istrinya ke sana, dan beberapa saat sebelum dia meninggal, ketika dia masih sakit, istrinya menangis melihat Abu Dzar. Menangis istrinya kenapa? Karena terbayang oleh istrinya ketika dia meninggal nggak ada kain kafan untuk menutupi Abu Dzar ini. Kemudian kata Abu Dzar, nggak usah kamu nangis. Nanti ketika aku meninggal, maka letakkan jenazahku di tepi jalan. Kemudian panggillah atau kamu tunggulah kafilah yang pertama lewat di situ. Dan ketika dia meninggal dunia, apa yang disampaikan oleh Abu Dzar itu dikerjakan oleh istrinya. Dan kemudian tiba-tiba lewatlah kafilah yang di dalamnya ada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Maka kemudian Abdullah ibn Mas'ud bertanya, ini ada apa? Kemudian sampaikan kepadanya, ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah. Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud mengkafaninya, kemudian menguburkannya. Dan ketika itu meneteslah air mata Abdullah ibn Mas'ud, teringat dengan hadis Rasulullah SAW. Abu Dzar dia berjalan sendiri, kemudian dia mati sendiri, dan kemudian dia bangkitkan sendiri. Pada seorang sahabat yang mulia. Maka kita dunia ini, apapun yang dilakukan oleh dunia ini, ya biarkan saja. Contoh-contohnya sudah banyak gitu. Hati-hati dengan tipu daya dunia. Abu Dzar Al-Ghifari meninggal pada tahun ke-32 Hijriah pada masa kekhilafan Sayyidina Utsman ibn Affan.